Hello guys, kali ini gua mau bahas salah satu karakter favorit gua di dunia game, the one and only James Hopkins atau Jimmy Hopkins, atau yang lebih dikenal luas dengan nama Jimmy, main karakter di game Bully, which is juga salah satu game favorit gua sepanjang masa. Gua mainin dari zaman PS2 atau konsol sampai dengan versi Android yang rilis di penghujung tahun 2016 lalu. Nah, Jimmy Hopkins itu dikenal sebagai seorang anak yang cukup bandel dan sudah beberapa kali gonta-ganti sekolah. Dan akhirnya dia dimasukkan ke sekolah paling buruk di dunia fiksi game bully, yaitu Bulwark Academy. Yang mana di awal game udah di-mention sendiri oleh Jimmy kalau Bulwark Academy adalah sekolah paling buruk, dan alumninya pun kebanyakan cuma jadi penjual senjata, pembunuh berantai, atau pengacara perusahaan. Mirip-mirip kayak suzuran di komik atau film Crow Zero lah ya. Cuman lebih ekstrim suzuran lah kalau dibandingkan Bulwark. Dan ini juga merupakan kesempatan terakhir buat Jimmy ya guys. Kalau dia masih bikin onar dan tidak berubah, maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara remaja atau penjara khusus anak-anak bandel yang masih di bawah umur. Kita balik lagi ke Bulwark Academy. Ini sekolah diisi oleh beberapa geng, atau di game ini disebutnya itu klik, atau pengertiannya itu sekelompok kecil individu-individu yang akrab dan biasanya memiliki minat, kegiatan atau status sosial yang sama. Nah, disinilah tantangan untuk Jimmy. Bulwark sama sekali bukan sekolah yang ramah untuk anak baru, dan itu terbukti dengan Jimmy yang baru hari pertama sekolah langsung diganggu sama salah satu klik, yaitu Bullies. Tapi kita di sini nggak bahas itu ya, mungkin next time. Kali ini kita fokus ke karakter Jimmy dulu. Yang pertama mau gue bahas adalah perawakan si Jimmy Hopkins itu sendiri. Jimmy Hopkins itu memiliki tubuh yang cukup pendek kalau dibandingkan dengan siswa-siswa Bulwark yang lain. Jimmy salah satu yang cukup pendek lah. Tidak dijelaskan secara rinci berapa tinggi Jimmy di gamenya, tapi kalau asumsi pribadi gua, mungkin tinggi Jimmy itu berada di kisaran 160 sampai 165an lah, atau under 170. Ya, sebenarnya ini cukup normal untuk anak berusia 15 tahun kalau di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin tergolong pendek ya, tapi Jimmy itu walaupun pendek, dia punya badan yang berisi atau gempal, dan lumayan bagus lah badannya untuk ukuran anak 15 tahun. Punya mata berwarna coklat tua dan rambut agak pirang, ala bule-bule Amerika atau Eropa pada umumnya. Dan dia memiliki sifat yang cukup temperamental, dimana itu sudah ditunjukkan di cutscene awal game, yang mana dia sedikit bertengkar dengan ibu dan juga ayah tirinya. Oh ya, btw si Jimmy ini anak broken home ya guys. Tapi di sepanjang game kita tidak disebutkan atau ditampilkan siapa nama dan bagaimana rupa dari ayah si Jimmy ini. Hanya ibunya dan ayah tirinya atau suami baru ibunya yang ditampilkan di awal game. Tapi walaupun Jimmy itu sifatnya keras, temperamen, suka berantem, bandel dan kasar, di sisi lain dia itu juga perhatian dan juga setia kepada teman-temannya guys. Bahkan Gary ya di awal game juga beberapa kali minta tolong pada Jimmy dan diiyain nama Jimmy. Dan kebanyakan dia berantem di lore utama itu juga selalunya karena dia diusik duluan. Jadi dia itu bukan tipe-tipe yang selalu bikin rusuh atau buat onar juga. Cuman ya kalau lu ganggu, ya lu senggeng-gengan lu bakal dibikin rata sama dia. Dan gua rasa Jimmy itu orang yang bisa dibilang lumayan pintar dan atau berbakat di bidang olahraga. Jimmy itu cuma nakal, bukan bodoh apalagi idiot. No, dia lumayan berbakat di akademik dan potensi paling besar yang dia punya sudah pasti ya berantem alias pukul-pukulan atau bela diri guys. Ya lu bayangin aja gitu, bocah umur 15 tahun bertubuh pendek bisa ngalahin monster kayak Russell, bisa ngisolo geng-geng kayak Prepis, Greaser, bahkan Jokes yang notabene juga bukan anak-anak sembarangan kan. Mereka juga bisa bela diri guys. Seperti yang kita tahu, Prepis itu kumpulan anak-anak boxing
Greaser itu mungkin bisa jadi karate atau street fighting, dan Jocks yang merupakan anak gulat. Itu bisa diatasi oleh Jimmy. Bahkan Jimmy juga bisa nge-solo gangner yang pakai senjata dengan mempunyai otak-otak yang cerdas tentunya guys ya. Jimmy bisa kalahkan mereka dengan senjata mereka sendiri, dan juga ngalahin geng Taunis yang terkenal itu keras-keras dan kasar-kasar banget guys, dengan gaya fighting street fighter atau petarung jalanan. Jimmy bisa kalahkan mereka semua guys. Kalau bukan bakat, apalagi coba namanya ya kan. Dan si Jimmy ini juga punya guru, seorang hobo atau gelandangan yang hidup di belakang bus sekolah rusak di samping Bulwark Academy. Dan doi itu gak main-main guys. Dia merupakan mantan tentara atau veteran perang Korea yang sudah terlatih tentunya buat melumpuhkan lawan-lawannya. Dan dialah yang mengajarkan Jimmy teknik-teknik bertempur ala militer gitu kan. Nah, itu artinya Jimmy ini bisa beberapa bela diri, atau bisa dibilang Jimmy itu menguasai MMA lah ya. Dia bisa boxing, bisa gulat, dan terakhir itu bela diri ala militer yang dilatih si hobo. Jadi Jimmy ini benar-benar paket lengkap seorang fighter guys. Dia berbakat dan kebetulan punya guru yang juga bagus gitu kan. Tapi yang jelas potensi Jimmy itu di bidang bela diri juga bisa dibilang luar biasa besar guys. Andai kata Jimmy itu ada di real life nih ya, orang dengan bakat dan potensi sebesar Jimmy itu sudah pasti bakal menjadi fighter yang sukses luar biasa di masa depan guys. Apalagi dengan sifatnya yang terbilang cukup humble dan tidak suka menindas orang yang lebih lemah, dan hanya menggunakan kekerasan kalau sudah tidak ada jalan lain atau kepepet. Sudah pasti Jimmy ini benar-benar paket komplit seorang fighter sejati ya guys ya. Nah, itu kita sudah bahas si Jimmy di sisi bakat bela diri guys. Tapi gimana dengan mata pelajaran yang lain? Apa Jimmy itu cukup pintar? Nah, kalau menurut pendapat gua sendiri, Jimmy itu cukup pintar ya guys ya. Karena di sepanjang game itu tidak ada ditunjukkan ciri-ciri Jimmy itu sebagai anak yang kurang di bidang mata pelajaran lain, apalagi bodoh gitu kan. Dan menurut pendapat gua pribadi, salah satu bakat terbesar Jimmy yang lain selain bela diri adalah ngelukis guys ya. Itu bisa kita lihat di misi sampingan game ini, yaitu kelas seni, yang mana Jimmy itu dipuji-puji sama Miss Smith ya guys. BTW siapa nih yang kelas favoritnya kelas seni? Karena ini membuat Jimmy bisa ciuman sama cewek lebih lama. Ngomong-ngomong tentang kelas seni dan ciuman, nah kita tidak boleh melupakan salah satu bakat besar lainnya seorang Jimmy Hopkins guys, yaitu pintar ngedeketin cewek ya guys ya. Ya, selama cerita Jimmy di game Bully, itu tercatat Jimmy punya 5 orang pacar yang semuanya merupakan cewek-cewek dari geng atau klik-klik yang pernah dia lawan guys ya. Mulai dari Beatrice dari geng Nerd, Christy dari Preppis, Lola dari Greaser, Mandy dari geng Jocks, sampai dengan yang terakhir itu Zoe dari Taunis guys. Yang mana foto mereka terpampang jelas saat misi spesial dengan mereka itu kelar. Kalau lu belum pernah main game Bully atau belum pernah namatin game Bully ya, nanti coba lu mainin, tamatin, nah sampai saat misi sama Zoe itu kelar ya guys. Nah coba lu lihat di asrama itu ada 5 foto cewek ya, yaitu 5 foto mantan pacarnya si Jimmy ya guys ya. Belum lagi karakter kayak Angie, yang kalau lu nggak tahu Angie itu orang yang mana, ini guys, cewek berkacamata, ini namanya Angie guys ya. Yang gua rasa juga suka pada Jimmy guys ya.
Itu terlihat kalau kalian ciuman dengan cewek lain di depan dia, si Enggi ini bakal ngejar dan berantem sama tuh cewek yang kalian cium. Meskipun nggak ada dialog spesifik atau misi utama dalam game Bully yang mengatakan Enggi itu suka Jimmy, tapi dilihat dari gelagat yang ditunjukkan, gua rasa Enggi itu benar-benar suka sama Jimmy ya guys ya. Dan jangan lupakan Eunice guys. Ciuman pertama Jimmy di Bulwark Academy itu sama si Eunice ini guys, cewek bonsor di awal game yang coklatnya direbut sama salah satu siswa di Bulwark Academy. Oke guys, sekian dulu pembahasan gua tentang Jimmy Hopkins dari game Bully. Mulai dari bakat bela diri, ngelukis sampai ngerayu cewek. Nah, itu sudah gua bahas di sini, dan ya, di ujung video gua pamit undur diri. Thanks for watching and see you in next video. Bye bye.